saya kirim lewat grup dekanat. Saya share lagi. Nah, Bapak Ibu, sesuai dengan targetnya APT sebenarnya, dan ini juga nanti akan berdampingan dengan target akreditasi prodi TL dan PWK gitu ya. Jadi kita harus menyelesaikan ini Bapak Ibu. Renstra ya dan Renov. Renstra dan Renov. Nah, adapun Renstra ini adalah rencana strategis universitas diambil dari visi misi universitas. Kita belum mengerjakan yang visi misi fakultas ya, belum mengerjakan visi misi renov fakultas karena ini juga masih menyelesaikan yang universitas. Yang pertama adalah strategi 1 2 3 sampai strategi ke X. Ini yang diselesaikan masih strategi 1 2 3 sampai di sini aja ya. Nah, ini banyak data yang kosong Bapak Ibu untuk Renstra ini. Karena apa? Karena datanya itu ditarik dari LKPS dan LKPS kita banyak yang kosong. Contoh, ini ada prosentase dosen yang mengikuti klinik proposal gitu ya. Ini TI berapa persen, TE berapa persen, PWK berapa dosen gitu aja udah. Ini berapa dosen TI. Ya, cara mengisinya nanti ditambahkan di sini aja Bapak Ibu nggih. TI berapa dosen, kemudian TE berapa ya, kemudian PWK berapa gitu ya. Jadi kita dapat datanya gitu. Nah, ini memang masih merah-merah ini Bapak Ibu. Belum bisa kami isi karena di LKPS juga masih belum tersedia juga. Dan di LKPS tidak semua IKU dan IKT itu ditanyakan di sana. Sehingga kita tidak bisa mengisi data Renstra dan Renov ini gitu. Nah, ini masih banyak sekali yang merah-merah. Ini yang harus kita selesaikan ini kalau bisa di akhir bulan ini sudah clear ya Bapak Ibu. Nah, kemudian ini visiting lecturer, visiting scholar di perguruan tinggi terakreditasi A. Kalau memang tidak ada, ya ditulis kosong aja Bapak Ibu, nggak ada masalah. Ini juga mohon ditulis TI berapa, PWK berapa gitu ya. Kemudian keynote speaker, ini data kita masih kosong Bapak Ibu. Padahal saya yakin yang menjadi keynote speaker kayak TI misalnya Pak Joko Adiwaluyo itu sering jadi keynote speaker. Mungkin diminta surat undangannya atau surat tugasnya gitu. Kemudian ini yang masih kosong lagi jumlah pelatihan tendik ini nanti kita punya laboran virtual ya Bapak Ibu ya. Nah, laboran virtual itu juga harusnya ada di laporan tendik. Sedangkan yang resmi itu baru diadakan 2022 ini. Ada 2 dari tendik kita yang sudah memiliki atau berproses dalam sertifikasi SDM. Ya, Mas Riko dan Mbak Ayu gitu ya. Kemudian prosentase yang memiliki daya saing unggul di teknik ini masih tidak ada, memang belum nyampe ke sana. IPK rata-rata ini kok belum ada ya Bapak Ibu. Ini yang ada datanya masih beberapa prodi. Ini nanti tolong dilengkapi supaya kita bisa mengisi data ini. Nah, Bapak Ibu, ini minta tolong banget modul praktikum. Nah, saya pikir kayak kita semua punya modul praktikum ya Bapak Ibu ya. Bu Reni ada ya? Di TL ada modul praktikum. Ada Ibu. Ada yang sudah beri SBN belum Bu? Di SBN belum. Nah, ini ada ditanyakan karena kita memasukkan ini
Di dalam ISBN. iya, modul praktikum yang ber-ISBN. Iya. Kita segera urus ya ISBN-nya. Ya, jadi karena ini ada di Renstra kita, artinya nanti di kriteria 1 ini pasti akan ada permintaan kinerjanya. Gitu, Bu. Ini semua saja, Bu Linda, semua prodi ini juga harus punya. Rasa-rasanya modul itu sudah ada, cuman ya saya pikir proses meng-ISBN-kan itu memang belum ya. Betul. Dan ini yang lain ini memang masih kosong, belum diisi, masih menunggu data LPIPA. Nah, saya pikir kalau kita menunggu data LPIPA sulit ya Bapak Ibu, mungkin bisa dibantu untuk pendataan per prodi saja. Jadi prodi apa TL itu berapa dosennya gitu ya. Sudah memiliki ini enggak? Kita ambil data dari borang lama aja Bapak Ibu. Kalau yang ini. Yang ini kita ambil data borang lama. Saya pikir ini masih relevan. Karena tidak berubah sejak 2015. Ruangan kita tidak ada penambahan. Ya, jadi ini kita ambil datanya dari borang lama. Tuh. Kemudian koleksi buku. Nah, ini koleksi buku ini juga ambil data dari borang lama. Mungkin ditambahkan electronic book ya kalau bisa. E-book ya, koleksi e-book itu silahkan ditambahkan di sana. Kemudian ini sama nomor 8 sampai 11 ini mohon nanti diisi dengan apa namanya tata cara pengisian yang sama gitu ya. Ini juga sama menggunakan borang lama. Oke, selamat datang Pak Agus. Sudah selesai prakteknya Pak Agus? Oke, baik Pak Agus. Nah ini sambil menyelam minum air, sambil berenang juga, sambil masak juga, sambil jahit juga ya. Oke, yes. Dosen itu harus bisa kayak Dokter Strange ya Bu Linda ya. Tangannya itu bisa sampai 20. Pak Agus, ini saya ulangi sedikit karena Bapak tadi Siap. joinnya agak terlambat. Jadi ini kita membahas data LKPS yang sangat berkontribusi pada data Renov dan Renstra universitas ya, dari fakultas kemudian ke universitas. Nah, sementara data dari kita itu karena dari LKPS masih banyak yang kosong sehingga kita tidak bisa untuk melakukan kompilasi. Jadi ini data yang merah-merah ini adalah data yang kosong, bagus. Jadi kalau data kita adalah belum ada atau belum sempat dihitung untuk poin-poin yang terkait dengan Sarpras itu kita ambil data dari borang aja, borang yang lama. Jadi ininya berapa, luasnya berapa, jumlah koleksi berapa, plus e-book gitu ya. Kemudian jumlah proceeding apabila dosen ikut seminar nasional, seminar internasional, baik itu berupa elektronik maupun fisik, itu bisa dijadikan tambahan data untuk koleksi di ruang baca. Karena ini yang ditanya adalah jumlah gitu ya, jumlah koleksi. Jadi semuanya dimasukkan saja. Ini juga sama koleksi buku. Kalau dari perpustakaan pusat itu Bapak Ibu kemarin sangat sedikit datanya. Kita menunggu dari data LPM yang ini ya, data dari perpustakaan pusat. Apabila kita punya koleksi sendiri khusus untuk prodi, rasa-rasanya di PVKK itu ada ya Pak buku-buku itu ya, meskipun agak lama nanti dicarikan yang bentuk electronic book. Saya yakin anak-anak itu bisa Pak bantu untuk nyari-nyari electronic book, nanti dikumpulkan di teman-teman dosen, Bu Iyut, Bu Rina atau Bu Fitri untuk collect. Yang lain juga begitu. Pak
Nusron, Pak Andar, Pak Akbar itu mohon nanti segera didata koleksinya supaya kita bisa ada baseline di sini. Oke. Demikian juga seminar. Nah, seminar ini kita selama pandemi itu 2 tahun kita tidak menyelenggarakan Semnastek dan Semnasti gitu ya, baik itu luring maupun daring. Nah, untuk teman-teman PPKK itu ada kalau nggak salah 2 kali ya, 2 kali itu seminar daring, namun seminar yang diselenggarakan oleh Hima ini adalah seminar non proceeding, jadi seperti kuliah umum ya. Jadi nanti kita tetap dihitung Bapak Ibu, ini tidak menanyakan seminar berproceeding, tapi dia menanyakan seminar atau workshop atau pengelolaan karir mahasiswa atau temu alumni. Nah, di TI sendiri juga pernah ada temu alumni, ada fotonya pakai baju biru gitu ya. Nah, ini juga belum dimasukkan ke sana gitu. Sayang sekali ini masih kosong-kosong gitu ya. Yang lain juga begitu. Kemudian eh, penelitian kolaborasi internasional sesuai dengan kepakarannya ini saya pikir teknik juga belum ada ya, dengan kolaborasi luar negeri. Jumlah penelitian dari universitas ini juga di LKPS itu ada yang belum memasukkan gitu ya. Nah, ini padahal dosen-dosennya sudah mendapatkan dana hibah adibuana. Kalau kesulitan bisa nanya ke Pak Reza sebenarnya Bapak Ibu. Baik, ini yang kosong-kosong. Nanti kita akan membahas butuh waktu seharian ini Bapak Ibu. Tapi pada prinsipnya saya menunjukkan ini masih banyak yang harus kita kerjakan gitu ya. Kita beralih ke renov. Nah, ini renov ini juga masih banyak yang merah Bapak Ibu. Jadi yang merah-merah ini adalah data yang belum valid. Jadi misalnya jumlah cabai yang mendaftar ini tahun 2020 ini berapa? TI berapa? TI berapa? TL ini PWK, PVKK sehingga kompilasinya bisa kita dapatkan. Nah, ini ngelink ke data LKPS Bapak Ibu. Ngelink ke data LKPS nomor tabel X gitu ya. Nah, apabila data LKPS yang ada dikirim ke GPM itu datanya 00, otomatis angka ini juga akan 0 begitu. Nah, mohon nanti dicermati kembali yang 00 ini apakah memang betul 0. Jadi rasa-rasanya untuk yang mengikuti klinik proposal penelitian, nah kita memang 2 tahun secara virtual atau luring tidak ada gitu ya. Tapi kalau ini baseline-nya 0, ini alangkah absurdnya. Padahal 2000 pada posisi normal kita setiap tahun mengadakan klinik proposal penelitian. Jadi mohon nanti diisi 5 prodi ini berapa orang yang ikut klinik proposal. At least 60% dari total dosen ya Bapak Ibu. Ini jangan sampai 0 begitu. Kemudian rekognisi visiting lecturer ini rasa-rasanya Pak Joko Awi pernah, Pak Agus Ridwan juga menjadi visiting lecturer di Kabupaten Kediri. Nah, itu silahkan dimasukkan ke dalam data. Ini jangan ditulis 0 begitu kan sayang sekali kok memang ada kegiatannya kok ditulis 0 begitu. Oke, nanti dicermati kembali Bapak Ibu di prodi baik Kaprodi dan UPM-nya nggih Pak Agus nggih. Karena kenapa Pak Agus saya kulik karena PVKK banyak yang kosong. Sayang sekali. Ini saya stop share dulu. Saya akan share yang LKPS PWK. Oke. LKPS PWK, Bapak Ibu, cara ngeceknya ini di data LKPS. Mohon template ini jangan dirubah ya Bapak Ibu. Punyanya TI dirubah. Jadi daftar tabel atau link data daftar tabelnya itu nggak ada. Jadi kalau kita ngecek, misalnya tabel 1, ini sudah ada isinya.
Nah, kita cek ke daftar tabel. Ini keterangannya ada isinya. Daftar 2, ini ada isinya. Kita cek, ada isinya. Ini ada isinya. Jadi beberapa tabel memang kosong. Jadi ini misalnya ini dokter terapan. Jadi karena dia terapan tidak perlu dan mahasiswa asingnya juga tidak ada di PWK. Jadi kosong. Kemudian dosen tidak tetap ini juga kosong. Karena dosen agama, dosen bahasa Indonesia, dosen bahasa Inggris itu di atas namakan dosen kita ya Bapak Ibu ya. Jadi semua dosennya yang dikalkulasi dalam data pengajaran adalah dosen tetap universitas. Pengakuan rekognisi dosen. Nah ini dosen praktisi eh, Bu Linda ini adalah sarjana terapan dan diploma sehingga ini tidak perlu untuk yang sarjana. Jadi kita bukan vokasi. Nanti untuk yang PVKK itu memang butuh praktisi, tetapi untuk dosen industri praktisi karena kita adalah di bawah dikti, bukan di bawah diksi, nanti akan datanya juga akan kosong. Pengakuan rekognisi dosen. Nah, ini sebenarnya Bu Linda, kenapa tidak dimasukkan sebagai dosen apa itu konsultan Ibu, tenaga ahli wilayah nasional. Bukti rekognisinya jangan hanya laporan gitu, misalnya surat undangan gitu ya, surat tugas, kemudian laporan gitu ya, dokumentasi. Nah, link drive gitu. Kalau ada beritanya gitu, silahkan link drive. Saya rasa di PWK ini ada Pak Sofwan itu di BPBD ya. Ini Pak Sofwan itu mungkin bisa dicari tahu di BPBD dia bertugas di mana. Nanti akan ada surat tugasnya. Nah, ini masih kosong, sayang sekali gitu ya. Kemudian eh, pameran. Nah, pameran ini memang hanya diusulkan oleh D3, sarjana terapan, magister terapan, dan doktor terapan. Jadi anak S1 itu memang tidak diminta secara langsung pameran begitu. Tetapi kalau memang ada pameran presentasi sifatnya poster itu Bu Linda, nah itu monggo kita masukkan ke sini gitu. Meskipun di sini datanya hanya untuk yang diksi ya, hanya untuk yang diksi. Kemudian tema disertasi. Ini S2, magister terapan, doktor terapan. Ini juga tidak harus. Nah, ini yang rata-rata kosong. Tracer study. Nah, tracer study ini hampir semua prodi kosong ya. TI itu ada tracer study, cuman pertanyaannya ini tidak ngeling ke Belmawa, tidak ngeling ke GC3 gitu ya. Jadi mungkin ini harus diisi pertanyaannya juga nanti harus ngeling ke GC3. Oke. Nah, ini luaran penelitian yang dihasilkan oleh mahasiswa. Nah, ini rasa-rasanya kalau eh, gambar studio itu Bu Linda itu bisa dibikinkan hak cipta Bu, gitu. Dibikinkan hak ciptanya, kita daftarkan 2 apa 3 hak cipta begitu, supaya ini tidak kosong begitu ya. Jadi ini saran saya ini karya studio atau TA ya itu didaftarkan hak cipta. Karena kalau kebijakan sebenarnya ada luaran lain berupa kebijakan. Nah, kalau luarannya adalah kebijakan, ini membutuhkan tahapan yang lebih panjang. Jadi kebijakan untuk diterapkan di kabupaten mana. Nah,
Rasa-rasanya kalau yang dikerjakan oleh Krishna kemarin itu katanya ada dia mengerjakan untuk dokumen kebijakan. Nah, kalau ada dokumennya, misalnya surat tugas Krishna ini mengerjakan apa, kemudian ada bukti kebijakan satu bagian yang dikerjakan Krishna, itu berarti dia sudah masuk ke dokumen kebijakan. Meskipun nanti dokumen kebijakannya bukan Unipa yang daftarkan karena didaftarkan oleh Kabupaten Kediri gitu. Jadi ini mungkin ini bisa Bu. Jadi ini eman karena anak-anak ini ada kerjaannya gitu. Ya, meskipun satu, dua gitu mungkin dibuatkan. Kemudian TTG. Nah, TTG ini Bapak Ibu, TTG ini paling mudah. Ya, paling mudah. Jadi laporan, laporan studio, laporan tapak itu bukunya, buku laporan itu nanti luarannya di ISBN kan. Ya, kemudian gambar petanya ini dibuatkan dokumen TTG, dokumen TTG yang pernah saya ajarkan dulu itu Bu Linda. Jadi ada gambar, kemudian deskripsinya apa gitu ya. Udah gitu aja. Nanti kita bukukan, ya kita bukukan dan dimintai keterangan dari LPPM gitu atau fakultas. Sudah selesai. Jadi TTG itu adalah dokumen yang paling mudah untuk kita kerjakan. Ini semuanya, hampir semuanya ini kosong ya Bapak Ibu. Padahal di PVKK itu yang dikerjakan banyak. Ini Pak Agus sedang menunggu mahasiswa praktek dan hasil prakteknya pasti produk. Nah, produk itu sebenarnya bisa dibunyikan sebagai TTG, karya seni gitu ya. Nah, ini masih kosong di LKPS PVKK gitu ya. Ini juga begitu, buku, book chapter untuk karya mahasiswa ini kosong. Bapak Ibu, supaya ada karya mahasiswa ini entah itu ISBN atau book chapter ya. Ini caranya kita tadi ada PR bersama yaitu modul praktikum. Ini belum di ISBN kan semua kan? Nah, selama belum di ISBN kan, ini tambahkan ya nama apa namanya eh, autor pada book chapter atau subbabnya modul praktikum. Ini nama mahasiswa. Nah, ini bisa Bapak Ibu. Jadi satu buku ber-ISBN karena dia tidak menanyakan autornya siapa saja. Jadi satu buku ber-ISBN itu authorship-nya bisa banyak per subchapter gitu ya. Jadi mahasiswa kita ditarik ke sana Bapak Ibu. Jangan sampai kosong begitu ya. Jadi eh, ini adalah tampilan LKPS PWK. Nah, tampilan LKPS Teknik Industri ini berbeda. Nah, ini mungkin nanti kita mengingatkan PJM-nya TI ya Bapak Ibu. Ini tabelnya, ini langsung tabel 1, tabel 2, 3 gitu ya. Jadi form daftar tabelnya dihilangkan tadi ya. Form daftar tabelnya dihilangkan. Jadi kita tidak bisa ngecek secara langsung mana yang sudah isi, mana yang belum. Jadi ini sepertinya sudah ada beberapa yang isi gitu ya. Coba kita lihat rata-rata yang belakang ya, yang belum. Nah, ini profil dosen, ini juga banyak yang belum. Ini juga eh, karya dosen, ini angka ini dapat dari mana gitu ya. Kemudian eh, jurnal terakreditasi, jurnal internasional,
Oke, ini memang mulai 2019 Bapak Ibu, ini memang masih harus dikejar gitu nggih. Nah, ini Bapak Ibu, laporan TTG. Ya, laporan TTG ini hanya 3 yang masuk. Ya, hanya 3 yang masuk. Dan yang dimasukkan ini hanya yang didaftarkan ke LPPM, ya Pak Andar nggih. Untuk PKKM kalau nggak salah ya. Flexible chair, sepeda e-bike, kobot gitu ya. Ini kayaknya untuk yang PKKM, padahal kita punya beberapa. Jadi laporan TTG itu tidak harus TTG yang satu buku besar gitu, tidak harus Bapak Ibu. Ya. Kemudian ini uangnya ini miliuner ya, TI ini juga dari mana gitu ya. Ini mohon nanti diperbaiki. Kemudian, nah ini dia dari sekian banyak kurikulum ini berapa yang praktek Bapak Ibu? Terus pakai lab apa? Ini. Ini belum kebaca. Pak Andar, nanti kita rapat dulu ya Pak. Ini mata kuliah prakteknya berapa? Nggih, Kemudian nggih bedakan. Nggih. Siap. labnya apa gitu ya. Ini semuanya aja ya Bapak Ibu ya. Tadi PWK juga sepertinya juga belum ya Bu Linda ya. Yang sudah saya masukkan itunya Bu, cuma SKS-nya sudah, tapi Oke, belum saya linkkan ke lab-nya. oke. Nah, karena nanti di renov itu kan ada lab ya yang ditanya. Labnya, kemudian untuk AMI itu jangan lupa dulu waktu AMI kita juga tidak ada yang punya SK pendirian lab ya, Bapak Ibu ya. Nah, itu utang kita yang belum dibayar itu Bapak Ibu untuk AMI. Nah, kedepannya juga lab TI ada berapa? Di Andar 5. Nah, itu nanti SK-nya mohon diperbarui nggih. At least tahun 2019. Nggih, Bu, ada 4, Bu. 4 ya. Oke. Ada 4 ya kan? 4. Kemudian TE 4 nggih. Iya Bu, 4. TE 4. Kemudian PWK 3. Nggih, PWK 3 ya, Bu Lina? Juga. Iya, PWK 3, TL 4. 4. Ya. Berarti udah berapa itu? 4, 4, 4, 12, ditambah 3, 15, ditambah PVKK 3. Berarti ada 18 SK laboratorium yang belum diperbarui nggih kita nggih. Nanti nama labnya mohon diberikan ke Pak Jum nggih Bapak Ibu. Nama labnya saya akan mengajukan SK rektor terbaru untuk nama-nama lab itu. Karena kita nggak ada yang terbaru. Oke, kita lanjut ya. Ini mohon nanti Pak Endar, Pak Andar, Pak Endar. Pak Andar, Pak Endar, ponakan saya juga ada namanya Endar. Jadi bingung kadang-kadang. Nah, ini PKM apa segala macam. Ini PKM ini ada satu yang belum kebaca. PKM atau pengabdian masyarakat ini mata kuliah apa yang ada hubungannya dengan PKM itu? Gitu. Memang tidak ditanyakan di dalam LKPS Bapak Ibu, tetapi ditanyakan di Renov. Jadi mohon nanti yang bagian ini PKM-nya, misal PKM di TI ini ya, ini tentang pemasaran gitu ya, strategi pemasaran, analisis produktivitas. Nah, ini apakah hanya satu mata kuliah yang ngeling ke sana gitu? Apakah tidak ada 2, 3 gitu ya? Contoh ini digitalisasi profil dan potensi desa. Nah, itu mata kuliahnya hanya strategi pemasaran gitu. Apa iya hanya strategi pemasaran gitu ya? Jadi apakah bisa nanti dimasukkan eh, profil potensi statistik pasti ya statistik. Nah itu mungkin bisa dimasukkan ke sana.
Oke, ini yang kepuasan mahasiswa. Pak Andar, kita punya Google Drive ya, Pak, untuk layanan kepuasan mahasiswa. Yang apa sih kok Google Drive? Apa namanya? Halo, ya Allah, lu ahli kabeh. Google Form. Google Form, astagfirullah. Oke, kita buat ya itu ya, Pak Andar. Kemarin sudah disusun list pertanyaannya, Bu. Cuman apa namanya Google Form-nya belum dibuat. Oh begitu, oke. Mungkin kita bisa sama-sama Pak Andar. Ini kayaknya hampir semuanya masih nol. Kemarin saya tanya di Pak Bisma itu juga belum membuat gitu. Jadi sepertinya kita coba untuk membuat sesuai dengan pertanyaan ini aja gitu. Jadi yang ngisi ya anak-anak kita aja gitu. Oke? Nanti kita buat nggih. Teman-teman semua jadi jangan Pak Andar tok semua. Kita bikin bareng-bareng. Kemudian ini yang melibatkan mahasiswa. Nah, ini Bapak Ibu. Ini data ini dari 11 dosen hanya 1, 2, 3, 4 yang terdata gitu ya. Apa tulisannya gitu ya. Jadi ini ya salah saya juga, ini belum lapor ke Pak Kaprodi gitu ya. Tulisannya saya dengan mahasiswa itu juga sudah ada di tahun 2019 dan 2020. Nah, ini nanti ditagih lagi ya Pak Andar. Oke, baik. Ini banyak yang kosong-kosong dan tolong untuk yang TI ini tabelnya jangan dirubah ya. Nanti ini dimasukkan ke dalam tabel aslinya sehingga kita bisa ngecek. Oke. Ya, kalau gini kita nggak bisa ngecek. Gitu. Oke. Nah, baik. Bapak Ibu itu 2 dari 5 prodi yang ada di Fakultas Teknik ya. Saya take concern ke PVKK Pak Agus, mohon dibantu Bu Rina dan adik-adik. Ini data PVKK ini benar-benar masih banyak yang kosong ya. Oh, ini sama ini PVKK ini. Oke, masih banyak yang kosong. Saya share screen, G. Mohon diperhatikan, Pak Agus. Nanti kita bantu. Kita bantu untuk cara ngisinya gimana. PVKK. Ini tabel 1. Ini tabel 1, ini PPI, tapi judulnya nggak ada nih Pak Agus. Judul PPI-nya nggak ada di sini. Oke, jadi ini mohon nanti diisi, Pak Agus. Kemudian yang di bawah ini kerjasama penelitian, kerjasama pengabdian. Ini yang dari dosen ini kayaknya sudah ada datanya. Tapi kalau PPI data yang tersedia ini sangat-sangat minim ya. Hanya 35 data, padahal mahasiswa PVKK sangat banyak Pak Agus. Jadi tolong nanti dicari nggih Pak Agus, dibantu teman-teman UPM untuk mengisi ini. Pak Agus masih praktek. Ini input mahasiswa terisi, mahasiswa asing kosong, dosen terisi, jumlah yang dibimbing nah, ini jumlah yang dibimbing 18-15. Padahal di TS itu berarti ini ada berapa mahasiswa cumaan ini? 68. 67. Oke. 85.
Ini saya kasih catatan ya Pak Agus, meskipun Pak Agus ngajar, tapi saya yakin mendengarkan. Untuk dosen pembimbing utama, skripsi, ini masih sangat kurang dari jumlah mahasiswa PVKK. Jadi kalau 68 yang dibimbing, padahal mahasiswanya ada 100 mahasiswa, sisanya dibimbing siapa? Nah, ini nanti akan berdampak pada data kohort, data kelulusan. Berdampak pada data jumlah artikel yang dikerjakan mahasiswa. Nah, ini masih banyak yang harus dikerjakan. Oke. EWMP terisi dosen praktisi. Nah, ini dosen praktisi ini sebenarnya penting nggak penting ya Bapak Ibu ya? Penting kalau ini ada SK, kemudian bukti sebagai praktisi, pemilik LPK, surat tugas, bukti kegiatan pengajaran. Nah, ini. Oke. Kemudian rekognisi dosen ini sama, ini Pak Agus ini kan juga dosen yang direkognisi ya. Dari Kabupaten Kediri. Ini belum ada. Kemudian dosen yang lain yang direkognisi Bu Susi itu kok nggak salah ketua chef apa gitu. Nah, ini rekognisi dosen ini tidak ada isinya di sini. Nah, ini mohon diisi ya. Jadi ini kok tidak ada datanya gitu. At least data sama dengan data borang sebelumnya Bapak Ibu. Nah, ini juga jurnal masih sangat minim ya Bapak Ibu. Mohon diisi karya ilmiah yang disitasi. Oke. Produk TTG ini sama Bapak Ibu. Pak Agus mohon diperhatikan. TTG itu bisa karya mahasiswa. Contoh karya mahasiswa GCK. Itu judulnya apa? Gitu. Dokumennya mana gitu ya. Dokumen, link dokumennya gitu. Ini mohon ditaruh di sini nggih, Bapak Ibu. Ini nggak ada data semua. Kalau kita nggak ada data semua, baseline-nya nol semua nanti. Baik, ini juga tidak ada. Bu Dekan, kalau sudah ada katalog perlu TTG nggak Bu Dekan? Loh, itu kalau katalognya itu jumlahnya dimasukkan ke sini, Pak. Nah, tinggal katalognya kan ada deskripsinya tuh, Pak. Nah, itu diakui sebagai TTG. Ada tapi ya? J, siap, ada. Ada katalognya, sip. Ya, nanti kita bantu untuk men-set up ya. Men-set up itu bahasa apa ya? Untuk menjadi dokumen TTG. Nah, itu. Saya yakin banyak ini. Teman-teman itu banyak. Elektro itu kapan hari bikin banyak sekali tugas mahasiswa, mainan-mainan. Pak Prihono itu juga bikin beberapa mainan-mainan yang
keren ya menurut saya gitu ya. Jadi itu ditagihkan aja, ditagihkan, kemudian nanti kita buatkan DTG-nya. Siap. Yang ditanya jumlah Bapak Ibu, jadi jangan khawatir. Karena kalau jumlah ini bukan persentase ya, ini jumlah TTG gitu ya. Jadi tidak harus produk yang tersertifikasi, tidak harus. Kita ambil yang paling gampang aja, yang ini, yang TTG. Nah, ini yang kita ambil. Gitu. Oke? Baik, ini kita lanjut supaya tidak nol datanya. Kemudian, nah ini keuangan memang ini masalah bersama ya, semua prodi. Kalau tadi TI miliuner, angkanya 13 miliar gitu ya. Jadi kalau PVKK ini 000 gitu ya. Jadi ini nanti butuh Bu Linda, Pak Jum, ini harus di apa ya, bertapa ini khusus untuk perduitan ini dan minta bantuan eh, tim keuangan Pak Mahadi CS itu. Nah ini juga Pak Agus, ini masih kosong sekali kurikulumnya gitu ya. Kurikulumnya ini belum dikerjakan di dalam LKPS, nanti tolong dilengkapi nggih. Ini kompetensinya, capaian pembelajarannya, dokumen rencana pembelajarannya ada apa tidak, unit penyelenggaranya ini pasti prodi gitu ya. Ini belum diisi semua. Nanti nyontoh prodi lain yang sudah mengisi. Kemudian, nah ini judul penelitian atau pengabdian kepada masyarakat ini harus diisi Pak Agus. Judul PPM ya, mungkin teman-teman PJM bingung dengan istilah PKM itu tadi ya. Jadi judul PPM-nya itu apa? Kemudian mata kuliahnya itu apa yang cocok untuk PPM itu? Baik itu konsentrasi boga busana lias itu jadikan satu. Jadi karena di dalam LKPS ini tidak ada bunyi konsentrasi boga, tidak ada bunyi konsentrasi busana, langsung mata kuliah apa saja yang sesuai dengan judul PKM atau PPM-nya gitu. Jadi ini masih nol juga gitu ya. Kemudian kepuasan mahasiswa ya, Bapak Agus minta tolong banget ini yang PVKK masih nol banget gitu ya. Jadi kayaknya ada sesuatu yang harusnya ditanya tapi nggak nanya gitu ya. Jadi ini yang mohon nanti les privat ya ini Bapak Ibu ya. Apanya Bu Dekan? Ini datanya masih nol semua. Oh, lulusan PVKK nggak anak tak Pak lulusannya Pak. Halo. Pak, datanya yang terakhir Bu Linda. Lulusan ini dari Bu Linda. Sampun. Sudah. Coba Sampun nanti Bu saya cek Dekan. lagi ya. Ini saya kasih tanggal sesuai tanggal rapat ya. Oke, nanti saya taruh di sini. Nanti yang Bu terakhir. Dekan izin saya bisa masuk, Bu. Monggo. Oke. Izin Bu Dekan. Saya sebenarnya minta maaf Bu, sebenarnya template saya itu tidak sesuai dengan LPM. Saya bikin sendiri Bu. Jadi Bapak Ibu mungkin saya agak berbeda. Jadi saya yang agak kebanteran. Jadi saya bikin. Yang dari Dikti memang ada linknya memang Bu, aslinya untuk. Oke, saya downloadnya dari Dikti 6 Bu, jadi nggak ngambil yang punyanya LPM, makanya ya mohon maaf kalau PWKK agak nyeleneh sedikit. Apa Bu nanti malah itu untuk yang pertama. Ya, untuk yang kedua disesuaikan aja Bu. Monggo Bu Linda lanjut. Terus yang kedua itu Bu, saya menambahkan yang untuk kurikulum. Bapak Ibu, kurikulum itu kemarin saya di renov itu yang dibutuhkan adalah jumlah SKS mata kuliah yang praktik.
nanti akan dibagi dengan jumlah total SKS. Jadi itu karena di tabel 3 itu kan belum keluar. Jadi kemarin saya hitung-hitung sendiri. Itu yang kurikulum. Kemudian yang rekognisi juga di Renov yang ditanyakan contohnya reviewer Mitra Bestari. Nah, saya kemarin yang masukkan punyanya Bu Reni, Bu Suning, itu aja yang saya dapat datanya Bapak. Dari TI, TE, dan PVKK saya nggak ada datanya. Kemudian dana itu juga mohon Bapak Ibu yang lain dananya yang masih ada cari Bu Reni sama PWK, yang lainnya nggak ada dananya. Ya, benar yang TI saya nggak tahu ini dari mana, makanya saya ini dari mana ya uangnya banyak banget. Miliuner. Harusnya kan mungkin bisa dihitung seperti Bu Reni menghitung. Jadi Pak Pri, contohnya Pak Prihono dari Hibah di Buana dapatnya berapa, terus tahun 2019 berapa, 2020 berapa, 2021 berapa. Jadi saya bisa melihat jumlah dananya per tahun, jadi bisa dijumlahkan untuk ke fakultas. Itu sih ya kalau saya Bu, yang terutama yang rekognisi, saya nggak ada datanya sama sekali. Emang Ya, gitu, Bu. nanti di ini nggih Bapak Ibu dilengkapi dahulu gitu ya. Bu Linda mungkin kita bisa spelling 1 minggu gitu nggih Bapak Ibu nggih. Setelah OBE gitu nggih. Ya, Setelah oke. OBE. Jadi nanti di dalam OBE itu Bapak Ibu ada yang namanya data yang harus disupport oleh mahasiswa kita gitu. Contoh tugas ya, tugas-tugas mata kuliah seperti prototype, mungkin nanti untuk TL itu rasa-rasanya banyak prototype untuk untuk penjernihan air ya Bu Reni ya, di bawah itu adik-adik suka bikin itu. Nah, itu kemudian yang karya mahasiswa yang ditampilkan Pak Agus, baju-baju yang bagus untuk baju-baju nikah itu ya, baju yang kemarin di Lagun itu banyak sekali datanya dan sayang kalau kita tidak membukukan karena kita membutuhkan itu untuk pengisian kinerja LKPS. Nah, di dalam OBE ini nanti Bapak Ibu tidak hanya dosen yang melakukan aktivitas untuk menulis dan berkarya, tetapi juga ditargetkan mahasiswanya juga gitu. Dan apabila katalog ini tadi bisa dibukukan, kemudian diberikan e-book, kemudian kalau syukur-syukur ada DOI-nya gitu ya, itu bisa disitasi oleh masyarakat, bisa dijadikan contoh gitu ya untuk penelitian bagi masyarakat. Saya rasa itu menjadi data LKPS yang sangat robust gitu, bagus gitu. Jadi karyanya mahasiswa itu tidak berhenti di meja penilaian dosen gitu, tapi harus ditarik ke dalam data apa sih yang dibutuhkan di LKPS. Oh ternyata TTG, oh ternyata ada katalog, itu katalog itu ada dokumentasi. Nah itu bisa dijadikan ditarik menjadi data TTG. Kemudian mahasiswa yang bisa dibantu untuk book chapter tadi untuk potensi dokumen laboratorium, modul-modul laboratorium, nanti tugasnya mahasiswa sebagai contoh di sana itu menjadi book chapter yang bisa di ISBN-kan. Seperti itu Bapak Ibu caranya. Jadi tidak harus mahasiswa yang membuat ISBN sendiri, mahal gitu. Jadi mahasiswa jangan dibebani yang berlebihan. Jadi kita ambil karya mahasiswa itu masuk ke dalam buku, tapi ditulis autornya nama mahasiswa. Jadi kita tidak memplagiat, tidak nyolong karya mahasiswa, dan itu menjadi book chapter sendiri. Saya rasa itu menjadi hal yang bisa membanggakan juga untuk anak-anaknya begitu.
Baik, Bapak Ibu, masih ada yang tidak semua prodi saya bahas di sini karena waktu sangat singkat. Ini sudah kelebihan 10 menit. Yang kedua adalah saya ingin membahas masalah RPL, Bapak Ibu. Jadi di dalam RPL ini saya tadi langsung share data yang diberikan Bu Linda. Alhamdulillah kita dapat potensi untuk menyelenggarakan RPL di Pemkab Madiun ya Bu Linda. Pemkab Madiun. Pemkot Bu, Pemkot Pemkot. Madiun. Pemkot Madiun. Nah, rata-rata mereka kuliahnya ke LLDikti 6, jadi ke Solo ya Bapak Ibu. Nah, mereka bersedia untuk kuliah di tempat kita sebenarnya, tetapi ada 4 parameter yang mereka harus mendapatkan kepastian. Yang pertama adalah mereka minta MOU, sebentar, mereka minta MOU apakah kita sudah diizinkan untuk menyelenggarakan RPL. Nah, sebenarnya ada permen ya Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu sudah tahu Permen nomor 4 tahun 2021 tentang RPL bulan Desember 2021. Nah, itu kalau dulu memang ada yang namanya di SK-kan oleh LLDikti, tapi dengan adanya permen itu tidak perlu ada SK LLDikti. Nah, sepertinya Permendikbud ini tidak ngeling ke kementerian yang lain gitu. Tidak ngeling ke OPD. Jadi ini saya minta tolong Bu Dwi Retnani secara kelembagaan Unipa harus ada semacam surat keterangan lah dari LLDikti atau something gitu ya yang menyatakan bahwa ini lo legal begitu. Gitu. Sebentar Bapak Ibu ada Budian telepon. Sebentar saya terima dulu. Assalamualaikum Budian. Baik, mohon maaf ada sedang sedikit jeda sedikit. Jadi itu yang diminta. Bapak Ibu monggo tetap berusaha kita untuk menawarkan dokumen RPL ini. Pedomannya ternyata sudah dibuat oleh Bu Warek 1. Besok saya diundang untuk mencermati pedoman RPL itu sekaligus menyampaikan kendala yang dihadapi di daerah ya Bu Linda ya. Nanti mohon saya dikasih oret-oretan Bu aslinya seperti apa supaya di dalam rapat yang saya sampaikan nggak melenceng begitu ya. Jadi minta tolong dikasih note gitu. Ada 2 itu Bapak Ibu, monggo kalau mau ditanggapi karena kita jumlah mahasiswa kita itu kalau mau ideal memang harus sama dengan 2018 gitu ya. Kalau memang pendanaannya itu sama dengan sekarang gitu. Kalau pendanaannya tidak sama dengan perolehan 2018, saya kemarin mencoba untuk menghitung kita akan ada depresiasi pendapatan 60 sampai 80% dari RAP sekarang gitu. Jadi Kaleb sudah kami undang untuk kita upayakan untuk promosi secara persuasif Bapak Ibu, promosi secara persuasif. Kalau promo-promo pakai flyer-flyer itu penting sih, cuman sekarang waktunya untuk promosi persuasif. Bu Linda, Pak Akbar, Bu Reni, Pak Andar, Pak Agus, kalau ada kegiatan kemahasiswaan, contoh nih nanti tanggal berapa Pak Akbar untuk seminar dengan PLN? Ya Bu, maaf Bu, gimana? Seminar dengan PLN, elektro kapan? Kamis depan Bu, tanggal 16. Flyernya kok belum beredar ya?
Ini masih saya suruh revisi dulu, Bu. Masih ada Oh, yang salah. baik. Jangan terlalu banyak yang direvisi ya Pak. Yang penting flyernya ada dulu. Nanti kalau sudah ada baru bikin revisinya gitu. Yang penting boomnya ada dulu. Ya, Bu, nggih, Untuk siap. ya, oke, untuk lomba Mobile Legends sudah berlalu ya Bu Linda ya kemarin ya PWK. Sudah, Bu. Sudah. Pengumuman pemenangnya sudah. Pengumuman pemenangnya coba saya cek, Bu. Nah itu flyernya mohon di Bu, diboomkan juga Bu. Oke. Baik, baik, Bu. Oke. TI katanya mau ngadakan sesuatu, Pak Andar, Pak pelatihan apa itu ya, yang K3 untuk PKKM ya, Pak Andar. Flyernya bisa dibuat dulu, Pak Andar. Nggih, Bu, belum jadi flyernya, Bu. Nanti kalau sudah jadi saya share. Jadi kita ini promosi berbasis kegiatan. Jadi contoh misalnya gini, kita punya loh TUK gitu ya, tapi gratis untuk mahasiswa Adibuana, khusus untuk kamu-kamu aja gitu. Yang lain bayar. Nah itu sebenarnya bahasa-bahasa promosi yang sifatnya kegiatan gitu, berbasis kegiatan. Jadi tidak hanya promosi yang biasanya kita share itu ya di grup WA, entah itu di IG, tidak hanya itu, tapi ada kegiatannya gitu. Pak Agus kayaknya Ilham itu menang kegiatan apa ya Pak Agus ya kemarin ya? PVKK itu loh. Anak boga. Ilham. Katanya dengar-dengar ada yang menang lomba. Iya, ya, anak ada. Kalau yang santer kan Sabrina ya, tapi ada yang lain itu cowok Ilham atau siapa itu ya, anak boga. Coba dicari Pak, di trace Pak, minta tolong Pak. Tapi tahunnya Ibu, itu kan yang kemarin TA-nya kan tahunnya nggak di 2022 ya? Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Nggak apa, 2021, 2020 nggak apa-apa. Nah itu. Ya. Oke. Bapak Ibu, kita itu punya kelebihan dan punya kekurangan. Kita punya potensi untuk memenangkan lomba tingkat nasional dalam bentuk apapun. Jadi jangan hanya bentuk PKM, jangan hanya bentuk PHP 2D. Tapi kita apakah ada mahasiswa kita yang juara dangdut? Nah, itu mohon di trace. Minta sertifikatnya atau at least foto-fotonya gitu. Kemudian apa ada mahasiswa kita yang kemarin itu membuat lomba di Bogasari kalau nggak salah ya, menang apa gitu di di IG-nya mereka gitu. Elektro kemarin menang di Ning. Nah, itu adalah lomba-lomba yang bergengsi meskipun tidak dari PKM, tidak dari dana dikti. Nah, itu harus kita trace Bapak Ibu. Nilainya sama. Artinya menang lomba didanai dikti sama yang tidak didanai dikti itu kalau selama menang nilainya sama. Jadi mohon di trace. Jadi jangan sampai nol datanya. Gitu. Bapak Ibu, mungkin ini sudah melewati waktu kita untuk berdiskusi. Apakah ada yang ingin disampaikan? Mohon maaf saya harus nyambi merevisi tugas. Mohon doa supaya dosen-dosen penguji saya, dosen-dosen pembimbing saya segera meng-ACC dan saya bisa segera ujian tertutup dan bisa konsentrasi Amin. di fakultas. Siap Bu Dokter. Mohon doa Bapak Ibu. Amin Bu Dokter. Amin amin amin. Pangestu Bapak Ibu, belum dokter Pak, masih berjuang. Sampai kucel ini mata saya ini. Mata saya sampai kucel. Bapak Ibu mungkin ada yang mau disampaikan lagi? Kalau saya titip Bu. monggo.
Saya titip ke Pak Agus undangannya untuk rapat plenonya UBE besok nggih. Sudah ada di kantornya jenengan yang ada di Menanggal. Kantor Pak Agus ini banyak sekali sebabnya. Siap. Oke, undangnya besok jam berapa ya? Kok barengan dengan Bu Dekan, Bu Warek ya? Bu Warek jam berapa ya Bu Warek itu Jam ya? 2. Jam 2. Enggak apa-apa, jam 1. Diwakilkan. Ya. Siap, Di mana, siap. Kang? Di Di hatinya? Fakultas Teknik ya, di ruang rapat. Di hatinya aja, Kang. Oh, janganlah. Siap, Ini siap. ayo dipimpin doanya supaya Bu Dekan cepat lulus ini. Amin. Siap, Bu Dokter. Amin. Kalau didoakan cepat jadi dokter. Biar segera. Nggih. Baik, kita tutup. Izin, Ya. bentar Bu, izin dulu Bu. Monggo. Untuk minggu depan apakah kita perlu 1 hari full untuk mengerjakan bersama Bu? Sepertinya kalau mengerjakan sendiri-sendiri kadang-kadang butuh diskusi. Monggo Bu, kita siapkan 1 hari penuh untuk mengerjakan ini dan saya sudah minta ke beberapa teman untuk mengumpulkan data-data. Contoh tadi ternyata PVKK punya data TTG berupa katalog gitu ya. Itu dikumpulkan dikasih waktu 1 minggu Bu Linda. Nah, kemudian mengerjakannya membawa data. Betul. Data-data itu kita taruh di Google Drive gitu. Jadi Waktu di Terawas itu nggak ada waktu. oh, itu. Kan ngumpul bareng itu mungkin mulai pakai jam 00 sampai jam 3 ngono. Oh gitu. Mumpung ngumpul ya maksud saya gitu. Atau jam berapa di selanya? Ya kita upayakan ya Pak Agus, nanti kita minum apa gitu ya. Setuju. Nanti bisa melek baterainya 24 jam ya Pak Agus. Ide bagus Pak Agus. Mumpung disembunyikan, mumpung kita disembunyikan di sana. Oh begitu, baik. Nanti di sana juga ada Bapak Ketua PJM kan, ya sekalian aja gitu ya, biar dia juga ikutan ngisi. Ide yang Siap. bagus, outstanding idea. Pak Agus, minta tolong kita tutup acara ini, mohon dibantu doa penutup majelis. Silakan Pak Agus. Jadi, terima kasih. Sebentar, Bro. Kok isinya makanan? Baik Bapak Ibu, seluruh peserta, marilah kita bersama-sama untuk memanjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa. Semoga niat insun kita bersama, wabil khusus fakultas kita tercinta, Fakultas Teknik, semakin memperkokoh diri di dalam memperkuat untuk melaksanakan tugas-tugas ini, sehingga target yang diharapkan dan diinginkan oleh Ibu Dekan dan Wakil Dekan serta kita selaku Ketua Program Studi semakin jaya dan insya Allah dapat melaksanakan seluruh tanggung jawab kita bersama. Ila hadiniyah sya'ulillahi lahumul fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Ya siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad ajmain. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasadi wa syihadatan fil ilmi wa syihadatan fil ilmi ya Allah. Wa syihadatan fil ilmi ya Allah, wa barakatan fil rizki, wa barakatan fil rizki, wa taubatan qoblal maut, wa rahmatan indal maut, wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi syakaratil maut, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah. Rabbi zidna ilma warzuqni fahma. Rabbi zidna ilma warzuqni fahma. Rabbi zidna ilma warzuqni fahma. Ya Aziz, azizna bil ilmi wal karamah. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Ya Allah,
Semoga apa yang menjadi niat insun kita bersama Engkau ridhoi ya Allah, dan berilah kekuatan kepada kami semua, seluruh sivitas universitas, wabil khusus Fakultas Teknik tercinta ini. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Fi barakal Fatihah. Amin. Ya kena stay dina suratul mustaqim suratul ladzina maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih Bu Dekan. Matur nuwun Pak Agus, Bapak Ibu, terima kasih waktunya menyempatkan di sela-sela tugas dan seterusnya, sela-sela mengajar dan seterusnya. Kita berkoordinasi 1 jam lebih pada siang hari ini sampai sore hari ini. Terima kasih, mohon maaf saya akhiri Zoom meeting ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.